Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan channel saya, Percona Sailendra. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Kali ini kita akan meng-spoiler kisah Renegade Immortal episode ke-10. Dan gak usah berlama-lama lagi, kita langsung gaspol aja. 灭川宠妃出关。 沧海桑田，运道轮转，顺时而仙。此身虽毁，天命之人出现之际。 Episode ke-10, memasuki sekte. Pria tua berwajah merah itu mengerutkan kening karena tidak puas dan berkata, "Penatuali, apakah sekte Hang Yue kita benar-benar akan jatuh serendah itu? Membuat pengecualian untuk hidup dan mati seorang manusia?" Tetuali membuka matanya dan berkata dengan suara dingin, "Tetua Ma, kepala keluarga menyuruhku untuk menangani masalah ini. Jika tidak ditangani dengan benar, dan sampah ini mencoba bunuh diri untuk kedua kalinya, dan orang tuanya menyebarkan bahwa kami memaksa anak mereka untuk bunuh diri, bukankah itu lebih memalukan? Jika Anda bersedia bertanggung jawab atas masalah ini, maka aku akan membiarkan Anda menanganinya." Pria parubaya itu segera mencoba berdamai dan berkata, "Tidak perlu berdebat. Mengapa kita tidak membiarkannya menjadi murid terlebih dahulu, lalu setelah 8 atau 10 tahun, ketika dia gagal terus berkultivasi, kita dapat mengirimnya kembali dan tidak akan ada masalah." Orang tua berjubah itu menjawab, "Jika pemuda lain mengikuti jejaknya, apa yang akan kita lakukan?" Pria parubaya itu terkekeh dan berkata, "Ini tugas yang mudah. Setelah ini kita telah belajar dari kesalahan kita. Ketika kita mengecewakan orang lain di masa depan, kita harus menanamkan ide untuk tidak bunuh diri dan itu akan menyelesaikan masalah ini. Mengenai Wang Lin ini, karena masalahnya sudah sebesar ini, mari kita jadikan dia murid. Satu murid tambahan tidak masalah." Selain Tetuali, dua tetua lainnya menatap serius ke arah pria parubaya itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pria parubaya itu tersenyum dan berpikir, "Oh Wang Lin, aku telah membantu semampuku. Aku telah membayarmu untuk sepotong logam yang diberikan paman keempatmu kepadaku. Aku benar-benar penasaran bagaimana seorang manusia bisa mendapatkan material seperti ini." Yang tidak diketahui oleh pria parubaya itu adalah bahwa paman keempat Wang Lin telah membelinya dari seorang pandai besi. Dia telah melihat banyak hal dan begitu melihatnya dia tahu itu tidak normal. Kali ini untuk membiarkan Tiezu bergabung dengan sekte Hang Yue, dia membawanya keluar. Mengenai untuk apa logam itu digunakan, dia tidak tahu. Sepotong logam mengubah nasib Wang Lin. Ketika berita itu sampai ke telinga Wang Lin, dia tidak dapat mempercayainya. Entah bagaimana dia diterima sebagai murid tanpa alasan yang jelas. 2 hari kemudian ia mengantar kedua orang tuanya meninggalkan sekte Hang Yue. Setelah melihat kegembiraan di wajah kedua orang tuanya, ia memutuskan untuk serius berkultivasi di sini. Namun cara berpikirnya berubah setelah orang tuanya pergi. Dia diam-diam dipanggil ke tempat para murid mendapatkan tugas dan melihat seorang pemuda yang tampak licik. Wajah pemuda itu penuh dengan penghinaan. Dia menatapnya dan tertawa. "Jadi kamu Wang Lin, anak yang menjadi murid dengan bunuh diri?" Wang Lin diam-diam menatap pemuda yang menantangnya. Pemuda itu mencibir, "Nak, mulai besok pagi kau datang kepadaku untuk bekerja. Tugasmu adalah mengambil air tidak kurang dari 10 tong sehari. Jika kau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka tidak ada makanan untukmu. Dan jika kau terus melakukannya selama 7 hari, maka aku akan memberitahu para tetua untuk menendangmu keluar dari sekte. Ini adalah pakaianmu. Ingat, murid kehormatan hanya bisa mengenakan warna abu-abu. Begitu kau menjadi murid sejati, kau akan diberi warna lain." Setelah selesai berbicara, ia melemparkan pakaian itu ke Wang Lin dan menutup matanya. Wang Lin mengambil pakaiannya dan bertanya, "Di mana aku tinggal?" Pemuda itu bahkan tidak membuka matanya dan berkata dengan santai, "Pergilah ke utara sampai kamu melihat deretan rumah. Berikan lencanamu kepada murid di sana dan mereka akan memberimu kamar." Wang Lin pergi dan menuju ke utara, menuju rumah-rumah. Pemuda itu membuka matanya dan berkata dengan nada meremehkan, "Mengandalkan bunuh diri untuk bergabung, dia benar-benar sia-sia." Saat berjalan di sekte Hang Yue, Wang Lin melihat banyak murid mengenakan seragam abu-abu dengan wajah pucat dan dingin. Beberapa memegang peralatan di tangan mereka dan mereka semua bergegas. Setelah berjalan lurus beberapa saat, dia melihat deretan rumah.
Ada lebih banyak pengikut yang berpakaian abu-abu di sini, tetapi mereka hampir tidak berbicara satu sama lain. Setelah dia memberikan lencananya kepada murid berpakaian kuning yang bertanggung jawab, pemuda itu dengan tidak sabar menunjuk ke sebuah ruangan. Wang Lin sudah terbiasa dengan ekspresi dingin semua orang di sini. Ia masuk ke kamarnya dan membuka pintu. Kamar itu besar dengan 2 tempat tidur kayu, sebuah meja dan 2 kursi. Semuanya sangat bersih dan masih baru seperti perabotan di rumahnya. Dia memilih tempat tidur yang tampak kosong. Dia meletakkan barang bawaannya dan berbaring di tempat tidurnya. Meskipun dia telah masuk ke sekte Hang Yue, itu bukan yang dia harapkan. Dia pikir dia akan mempelajari teknik abadi, tetapi sepertinya tugasnya adalah mengambil air. Memikirkan hal ini, dia menghela napas dan menyentuh manik-manik batu di depan dadanya. Ini adalah harta karun yang telah diperolehnya. Wang Lin telah membaca banyak buku dan dia tahu bahayanya mengungkapnya, karena banyak orang akan mengincar harta karun ini. Beberapa saat kemudian malam pun tiba dan seorang pemuda yang sangat lelah dengan pakaian abu-abu membuka pintu dan masuk. Ia tertegun saat melihat Wang Lin lalu pingsan di tempat tidurnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wang Lin tidak peduli, ia tahu bahwa ia harus bangun pagi-pagi. Ia menyentuh perutnya lalu mengeluarkan beberapa ubi jalar. Orang tuanya membawakannya untuk dimakan. Ketika mereka pergi mencarinya dan karena ia diterima, orang tuanya memberikan semua makanan yang tersisa kepadanya. Ubi jalar itu sangat manis. Saat Wang Lin sedang makan, pemuda itu terbangun dan menatap ubi jalar itu. Sambil mulutnya berair, dia berkata dengan suara rendah, "Boleh aku minta sepotong?" Wang Lin mengeluarkan beberapa potong dan berkata, "Saya punya banyak di sini. Kalau kamu mau, silakan, ambil lagi." Pemuda itu segera mengambil makanan dan melahapnya, lalu pergi ke meja dan menuang segelas air untuk dirinya sendiri. Ia berseru, "Sialan, aku belum makan apapun selama 2 hari. Jadi, siapa namamu?" Wang Lin menyebutkan namanya. Pemuda itu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Jadi kamu Wang Lin, si sampah yang masuk ke sekte Hang Yue dengan mencoba bunuh diri?" Dia tiba-tiba menyadari apa yang telah dilakukannya dan berkata, "Saudaraku, namaku Zhang Hu. Sejujurnya tidak ada seorang pun di sekte ini yang tidak mengenalmu. Jadi jangan salahkan aku atas apa yang kukatakan sebelumnya. Sebenarnya aku mengagumimu karena bisa masuk ke sekte ini dengan cara ini." Wang Lin tertawa getir. Dia tidak berusaha menjelaskan dan memberikan beberapa potong ubi jalar. Zhang Hu segera menerimanya dan menggigitnya beberapa kali lalu berkata, "Wang Lin, sebaiknya kau simpan sebagian untuk dirimu sendiri. Kau baru di sini. Siapa tahu hal jahat apa yang akan dilakukan si musang kuning itu. Sialan, dia bahkan tidak memperlakukan kita seperti manusia."